Assalamualaikum, selamat pagi. Lanjut dari yang akan dibahas adalah tentang RWD with Bootstrap. Mungkin pertemuan-pertemuan sebelumnya kita udah bahas tentang RWD yang ada di ebook juga, responsive web design ya. Jadi kita bisa mengatur tampilan website itu dalam beberapa viewport ya. Jadi tampilan untuk mobile, tampilan untuk tablet, ataupun tampilan untuk web browser yang di desktop ataupun di laptop. Nah, kita akan bahas kali ini tentang Bootstrap yang kaitannya itu ada erat juga dengan yang sudah dibahas dalam RWD. Untuk kontennya mirip dengan video sebelumnya, jadi kita akan bahas tentang what, why, dan how. Yang pertama adalah what. What is Bootstrap? Jadi apa Bootstrap? Bootstrap itu adalah library framework. Apa pula nih library framework? Jadi library framework itu kan kalau library itu istilahnya perpustakaan ya. Jadi di dalam perpustakaan itu ada buku-buku yang udah ada yang kalian tinggal pakai. Nah, mirip kayak gitu. Jadi filosofinya adalah kalian bisa pakai komponen-komponen yang ada di framework Bootstrap ini yang bisa dipakai untuk membuat website. Jadi kalian nggak usah membuat dari awal kayak yang kemarin itu kalian kalau masih ingat kalian nyeting tampilan untuk yang web untuk yang mobile, untuk yang yang tablet sama yang desktop yang ukurannya itu 480, yang 600, yang 980. Nah, itu kalian nggak usah nyeting lagi, nggak usah buat dari awal. Kalian tinggal pakai yang ada di Bootstrap. Jadi nggak usah repot-repot lah istilahnya. Jadi dengan Bootstrap itu kalian bisa membuat website itu sesuai dengan ukuran monitor device-nya. Contohnya kayak gini. Jadi kalau sebelumnya adalah di website adalah tampilannya full gitu, menunya ada di sebelah kiri. Aduh, pencet ya, sorry. Maka kalau di tampilan mobile dia akan berubah menjadi garis 3 gitu ya. Nanti bisa diklik, nanti muncul menunya gitu. Tapi source-nya sebenarnya sama, source HTML-nya sama, cuman yang berubah adalah tampilan fisiknya, kelihatannya berubah gitu. Jadinya kan enak ya, istilah kita cuma ngoding sekali tapi tampilannya bisa 2 gitu. Nah, why itu kenapa kita harus membuatnya kayak gini? Yang pertama adalah kita bisa mempercepat waktu proses pembuatannya. Tentu karena kalau kita buat dari yang udah ada, kita tinggal pakai. Istilahnya kita nggak usah membuat dari awal, jadi pasti waktunya jadi lebih cepat. Terus lebih modern webnya. Terus responsif, jadi segala resolusi akan bisa gitu ya, nggak usah buat tampilan untuk istilahnya untuk mobile-nya kayak gimana, untuk website kayak apa, untuk yang tabletnya kayak gimana, untuk PC kayak gimana. Terus yang terakhir pada umumnya lebih ringan karena lebih terstruktur. Nah, enaknya kita kan bisa make versi Bootstrap itu ada yang namanya yang min ya. Dia ada yang default, ada yang min. Yang default itu dia tidak ada kompresi ya. Kalau yang min ini versinya bisa dikompresi, artinya lebih enteng. Nanti kita akan lihat bedanya apa di yang defaultnya kayak gimana sama yang min. How ini adalah gimana caranya. Oke, kita lihat ya langsung ke source-nya. Jadi kalian download dulu ya tentu di saya googling aja nih. Ini kita coba cari Bootstrap.
Bootstrap itu ini webnya, getbootstrap.com. Jadi kalian tinggal download aja nih, klik download, nanti kalian bisa download ini, yang ini compile CSS dan JS, ataupun kalau mau belajar bisa lihat yang examplesnya. Kita lihat yang pertama dulu, yang compile CSS dan JS. Jadi filenya itu adalah bentuknya kayak begini. Bentar. Ini ya materials. Oke. Nah, ini. Jadi ada dua file. Jadi ada file yang CSS dan ada JS-nya. Jadi sama, kita nggak usah buat file JS juga. Nanti kita akan belajar juga tentang JS. Tapi kita hari ini fokus tentang yang CSS dulu, tampilan CSS-nya. Ya, jadi di sini ada banyak file sebenarnya yang kalau kita udah download nih, download dari webnya yang disediain ada banyak. Kita akan lihat cuma yang dua teratas saja, yang CSS sama yang Bootstrap min. Bootstrap CSS sama Bootstrap min CSS. Ini dibuka dulu ya. Saya bukanya pakai ini aja ya. Biasanya. Oke. Ini di fullin lagi gini. Nah, ini adalah tampilan filenya, file Bootstrap yang isinya udah tersedia gitu. Di sini kita lihat isinya udah banyak, tinggal dipakai. Nanti pakainya gimana kita lihat di selanjutnya. Tapi yang sekarang kita lihat bedanya sama yang min apa. Bedanya antara yang tab biasa dan min, kalau yang min ini udah dikompresi, artinya dia nggak dikasih enter. Jadi kalau kalian lihat di sini, wah ini sampai ke row-nya banyak nih, sampai berapa nih? Berapa report? 10.000 baris, sedangkan yang min ini cuma 7 baris. Kenapa dia nulisnya ke samping semua? Jadi min ini singkatan dari minify, kita minimizekan ukuran filenya supaya lebih cepat untuk loadingnya. Jadi kalau mesin kan di browser itu dia nggak ngelihat spasi ataupun enter, itu dipakai untuk mempermudah orang yang membuatnya. Tapi sebenarnya kita bisa membuat tanpa spasi untuk tampilan website yang lebih ringan. Tujuannya ya cepatan loadingnya jadi lebih cepat gitu. Kalau kalian lihat ini file size-nya yang CSS biasa sama yang min bedanya mungkin udah sampai 40 KB, cuman ngilangin spasi doang. Selanjutnya caranya gimana? Kita akan coba file yang examples ya. Jadi ini silakan kalian download. Ini akan saya jelasin mungkin contoh-contohnya. Jadi di examples ini ada beberapa tampilannya. Jadi kalau kalian lihat sendiri di sini ada banyak contoh tampilan ya. Mungkin yang dari awal aja dulu, yang starter template. Ini adalah yang contoh tadi. Nah, di starter template ini adalah tampilan Bootstrap yang istilahnya yang standarnya ya. Jadi di sini kalian bisa ngubah, kalau mau kalian ubah, kalian bisa ngubah tampilan navbarnya, drop down-nya, search-nya. Ya, caranya gimana? Ya diklik kanan di index HTML-nya, lalu di open with Sublime ya. Nah, ini kalian silakan diubah. Dan di sini kalian lihat ini core-nya. Set this. Nah, ini yang diambil. Bootstrap min. Nah, isinya adalah ini. Nah, ini kalian bisa rubah. Misalnya
saya ada picture, ada gambar logo nih. Oh, saya cari di sini aja nih. Di mana ya? Sini ada sih logo. Nah, ini logonya yang ini. Misalkan saya pakai itu di sini. Di aset. Ini coba saya buat folder baru, foldernya namanya image, logo, icon. Tambahin folder, terus di save. Hasilnya adalah logo ya, logonya udah ada. Kegedean ya, kita coba. Oke. Selanjutnya diisinya kalian bisa isi make ya yang udah ada di sini. Misalnya kita mau isi carousel, pakai carousel gitu ya. Carousel ini ada isinya. Carousel tuh ininya apa namanya? Logo utama gitu. Nah, itu adalah gambaran untuk contoh bootstrap ya. Kalian bisa coba nanti praktikumnya kalian coba untuk membuat website, bisa bisa dengan kelompok untuk membuat websitenya ya. Tapi kalian bisa pakai tools yang ada di sini. Silakan kalian. Jadi yang utamanya itu sebenarnya ada beberapa inti ya. Jadi kita coba bahas tentang documentation untuk bootstrap docs. Layout ya, layout dulu. Grid ya, grid. Oke, jadi di JS lagi di apa namanya, di Bootstrap ini kita mengenal yang namanya sistem grid ya. Grid itu adalah kotak-kotak ya. Jadi biasanya kita membuat layout itu kan ada ukurannya ya. Ukuran dari misalnya ini ukurannya berapa, ini ukurannya berapa, ini ukuran berapa. Jadi kalau kita buat manual gitu, maka 3 division ini, 3 kotak div ini kita buat persennya 30%. Tapi dengan grid system kita make kayak grid system yang ada di Bootstrap, bisa langsung nentuin lebar grid yang pertama berapa, grid yang kedua berapa, grid yang ketiga berapa. Jadi di sini ada auto layout, bisa make equal. Jadi kita bisa make tulis call 1 untuk ini dan ini. Ada 2 gitu kan, call 1, call aja. Ini otomatis. Jadi kalau kita tulis row terus ada call ini dia otomatis nyesuaiin jumlah kolom yang ada di row ini. Jadi bentuknya kayak tabel ya. Jadi di row ini, di baris ini ada berapa kolom, ada 2 misalnya. Nah, dia otomatis ukurannya itu adalah 50% untuk yang ini, yang 50% untuk yang ini. Kalau call-nya ada 3 berarti ini 33, 33, ini 33, ini 33.
Nah, kalau dengan setting sendiri, dengan maksudnya ini kita bisa nyeting misalnya ini 1/3, ini 2/3. Nah, kita bisa nambahin ukurannya. Maksudnya apa? Misalnya yang ini kita buat otomatis, ini otomatis, yang ini lebih besar gitu ya. Kita bisa nyeting call 6. Artinya 2/3 lebih lebar dari yang kanan dan kiri. Apa 6? Karena lebar keseluruhan yang ada di sini, yang ada di 100%-nya layar kita ini, kalau di Bootstrap ini adalah 12. Jadi kalian bagi aja, misalnya kalau di sini adalah 6, maka di sininya di kanan dan kiri artinya adalah berapa ya? 6, 12, 6 dan 6. Berarti di sini 3 dan di sini 3. Ini 3, ini 3. Kenapa? Karena 12 dia totalnya harus. Terus yang perlu juga itu ini call 8, ini call 4. Istilahnya breakpoint ya. Breakpoint itu kita pengen ukurannya seberapa sih. Nah, kalau kita mau membuat tampilannya itu berubah untuk ini tertentu ya, kita lihat mix and match. Jadi misalnya di middle itu, nah kita coba lihat nih di inspect nih, mix and match. Nah, kalian lihat nih. Jadi dari mix and match ini kalian bisa membuat kolom itu dalam satu kelas itu ada dua kelas. Maksudnya 2 kelas ini, yang satu adalah .call 12 sama call md 5. Jadi di Bootstrap ini ada 3 ya, 3 variabel ya kalau nggak salah. Jadi ada lg mana ya, ini ya di sini. Ini breakpoint. Breakpoint itu kita bisa nyeting LG ini large, ada MD medium, sama yang nggak pakai apa-apa. LG itu artinya yang untuk tampilan apa namanya, browser yang luas, yang gede gitu, yang wide screen. Jadi screen laptopnya ini gede banget, nah, maka dia nyetingnya itu pakai yang LG. Terus call MD ini middle, jadi pertengahan, jadi nggak terlalu besar. Ini kira-kira ukuran inch-nya itu laptop 14 inch itu masuknya ke MD sampai ke tablet. Kalau yang nggak pakai sama sekali itu, misal kita nyeting call 12, artinya size-nya ini jadi 12 totalnya. Tapi kalau call 12 lalu call MD, misalnya call MD 3 gitu, maka kalau tampilannya besar itu ukurannya adalah 3, tapi kalau screen-nya kecil untuk HP, dia akan full screen 12. Nah, karena kalau kalian kita lihat nih, di mix and match ini kita bisa nyeting tampilan yang berbeda-beda untuk orientasi viewport yang berbeda. Jadi misalnya ini di sini kita lihat call 12, artinya kolom yang ini, kolom yang kotak yang ini gitu, yang paling atas, kalau tampilannya adalah tampilan kecil, maka dia ukurannya 12 full.
Sedangkan kalau yang middle kayak PC saya ini, dia size-nya akan 8. Maka yang di sampingnya kalau 6, yang di bawah yang di samping ini nanti kalau yang tampilan mobile jadi 6 panjangnya, kalau middle ini jadi 4. Jadi kalau dilihat di inspect yang tadi kita liatin, nah yang tadinya 12 ini jadi full, tadinya kan kotaknya nyambung ya antara yang atas sama yang bawah ke samping. Nah, kalau di tampilan mobile maka dia akan ngefull jadi 12 lebarnya, kalau yang di bawah ini cuma 6. Jadi kita bisa nyeting layout tampilannya itu dinamis ya, bisa berubah kalau yang tampilannya untuk mobile segini, kalau yang untuk untuk desktop ukurannya mungkin lebih kecil. Kenapa? Karena sebenarnya kalau di mobile ini kan tampilannya lebih minimal ya, lebih kecil. Artinya kita ngelihatnya itu tentu kalau kita buat sama kayak yang di awal, yang di desktop, bisa jadi si usernya itu nanti nggak kelihatan ukuran sebenarnya. Jadi nggak kebaca gitu kalau ada teks di dalamnya. Oke, itu adalah yang penting ya dari Bootstrap juga ya. Jadi sistem grid yang dipakai untuk layout. Berbeda tampilan antara mobile dengan desktop. Lalu ada tools juga yang mau saya kasih tahu tentang tentang Bootstrap ini. Bentar ya. Ada layout it. Jadi kalian bisa membuat layout ini dengan drag and drop ya. Jadi kalau kalian lihat di sini udah ada template-nya, kalian bisa ubah grid sistem dengan beragam tools-nya. Jadi kalian bisa ubah drag ke atas ya. Ini misalnya ditulisnya adalah bubur bayi Ananda. Ini linknya, lalu kita klik download. Nah, ini langsung muncul HTML-nya. Nah, HTML ini kalian buat dulu sintaks HTML ya, sintaks HTML dulu, HTML. Dalam badinya dimasukin ini. Nanti hasilnya akan sama dengan yang ada di sana tadi. Sama jangan lupa harus diimport dulu si Bootstrap-nya. Link ini. Import Bootstrap yang CSS sama JS-nya. Kalau CSS di atas, JS itu di paling bawah biasanya. Oke, untuk materi ini cukup, mungkin ada tambahan lagi nanti di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.